Sobat, apakah kalian tahu mengapa kita perlu makan? Karena tubuh kita memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Nah, sobat sendiri tahu tidak bagaimana perjalanan makanan di dalam sistem pencernaan? Apa saja makanan yang kamu perlukan agar tubuhmu sehat dan kuat? Kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah mempelajari materi pada bab ini, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan terdiri atas pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Sekarang kita belajar mengenai alat pencernaan pada manusia. Alat-alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Coba perhatikan gambar berikut. Mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Yang pertama ada gigi. Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi tiga. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Nah, lidah mempunyai beberapa fungsi seperti mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan juga mengecap rasa makanan. Kemudian ada air liur. Nah, air liur ini mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Nah, itulah sebabnya mengapa saat kita mengunyah nasi dalam waktu yang lama, kita akan merasakan manis. Kerongkongan. Nah, setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerak otot inilah yang disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Nah, di dalam pangkal leher terdapat dua saluran, yaitu ada batang tenggorok dan kerongkongan. Batang tenggorok merupakan saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini dipisahkan oleh sebuah katup. Nah, jika kamu sedang makan, katup akan menutup. Ketika kamu bernapas, katup akan terbuka. Oleh karena itu, sebaiknya kamu jangan berbicara ketika sedang makan. Jika kamu berbicara ketika makan, saluran pernapasan akan terbuka. Nah, apabila makanan masuk ke dalam tenggorokan, kamu bisa saja tersedak. Lambung. Nah, dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. Nah, kemudian pepsin akan berperan mengubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Nah, asam klorida ini dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida sendiri berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung akan berkontraksi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, makanan akan menjadi berbentuk bubur. Kemudian, makanan yang telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini sebenarnya sangat panjang, tetapi melipat-lipat di perut kita. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap.
Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan ini dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, beberapa enzim yang dapat dihasilkan getah pankreas yaitu enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, setelah melewati usus 12 jari, makanan sampai di usus kosong. Selanjutnya, makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut akan diurai oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Setelah hancur dan lumat, makanan menuju usus penyerap. Nah, bagian dalam dinding usus penyerap berupa jonjot-jonjot. Di dalam jonjot-jonjot itu terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah yang terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan akan masuk dalam aliran darah dan diedarkan seluruh tubuh. Usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Nah, usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Nah, di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Nah, hasil pembusukannya itu berupa bahan padat, cair, dan gas. Anus. Nah, bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Nah, gas dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Nah, cairan yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Nah, sekarang kita belajar mengenai penyakit pada alat pencernaan. Berbagai penyakit dan gangguan atau kelainan dapat mencerna alat pencernaan. Penyakit dan gangguan itu dapat disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Selain itu, juga karena masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh seperti bakteri dan virus. Nah, di bawah ini kita akan membahas mengenai beberapa penyakit yang menyerang alat-alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah MAH atau radang lambung. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung, terasa perih dan mual. Penyakit MAH disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jika kita tidak segera makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Akibatnya, asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan akan melukai lambung kita. Yang kedua adalah apendisitis atau radang umbai cacing. Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai demam. Umbai cacing atau appendix adalah tonjolan kecil pada usus buntu atau sekum. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk di appendix dan membusuk. Nah, pembusukan makanan di appendix tersebut dapat mengakibatkan radang. Yang ketiga adalah disentri. Nah, penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar secara terus-menerus. Disentri dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan juga perlengkapan makan.
Yang keempat adalah sembelit. Nah, gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan kurang serat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan akan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, maka sisa makanan kurang menyerap air. Nah, akibatnya sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Nah, sobat sudah mengetahui ya mengenai penyakit-penyakit pada alat pencernaan. Maka ayo kita rawat alat pencernaan kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit dengan cara yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Yang ketiga, minum air putih dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, makan secara teratur. Yang kelima, menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Yang keenam, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Yang ketujuh, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya permen dan coklat. Yang kedelapan, menjaga tangan dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Yang kesembilan, biasakanlah mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Dan yang kesepuluh adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, tadi sobat sudah belajar mengenai proses pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kakak akan mengajak sobat semua untuk mengulang kembali materi yang sudah kita belajar bersama. Yang pertama itu mengenai proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Kemudian yang kedua ada sistem pencernaan manusia itu tadi terdiri atas mulut, yaitu tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian ada kerongkongan, yaitu saluran untuk jalan makanan dari mulut ke lambung dengan adanya gerakan peristaltik. Kemudian ada lambung, yaitu tempat mengaduk makanan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian ada usus halus, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Ada juga usus besar, yaitu tempat penyerapan air dan garam-garam mineral serta pembusukan sisa makanan. Dan yang terakhir itu ada anus, yaitu sebagai tempat untuk mengeluarkan kotoran atau sisa-sisa makanan. Kemudian yang ketiga mengenai penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan, antara lain ada MAH, disentri, apendisitis, dan juga sembelit. Nah, yang keempat kita sudah belajar mengenai cara-cara merawat organ pencernaan, yaitu makan makanan yang bergizi seimbang, menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan, makan secara teratur, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin, dan juga mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat.